Ada pertanyaan enggak? Kaitan dengan ini, monggo. Iya. Jalannya itu yang seperti apa setelah kita berbau tengah atau gimana? Oh, gitu. Karena kalau kita lihat di musola itu kadang ada ruko yang nenteng itu kayak yang hitam-hitam itu. Apa? Kalau kita ada di musola, Oh, iya. kadang ada. Baik, ini pertama terkait dengan masalah bagaimana sebetulnya pakaian yang terkena najis nih. Begini, kriterianya najis itu tidak mesti semua yang misalnya awalnya putih lalu terkena sesuatu dia berubah warna menjadi hitam terus najis. Tidak. Najis itu seperti halnya ketika kita bicara tentang masalah najis pada kajian fikih ini, segala yang keluar dari jalur depan, jalur belakang itu secara umum dipandang sebagai najis. Itu termasuk di dalamnya misalnya panjenengan muntah itu juga karena keluarnya itu dari bagian dalam lalu kemudian keluar, maka itu juga bisa masuk kategori najis. Nah, kalau misalnya hal-hal yang di luar itu, misalnya karena dia berubah warnanya, terkena atau bahkan baunya jadi berubah, kalau baunya itu bukan munculnya dari najis, ya tidak najis. Tidak najis. Sah dipakai sholat, sah. Tapi khusyuk enggak kira-kira? Ya enggak tahu saya. Nah, jadikan sholat ngapunten nggih pakai rukuk ning ambune ra karo-karuan kira-kira khusyuk napa mboten nggih. Lainnya itu. Jadi kalau masalah khusyuknya lain hal. Tapi maksud saya itu tidak masuk kategori najis. Maka memang seyogianya jangan sampai hal-hal yang seperti itu ada pada pakaian yang kita pakai di dalam sholat. Nah, apa kategorinya yang seperti itu? Ya kotor. Jadi kotor itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Makanya itu. Sehingga sama juga seperti halnya air sumur yang berubah warna. Tidak semua berubah warna itu disebabkan najis. Misalnya air yang udah banyak lumut-lumut itu kan bisa berubah warnanya. Maka kalau cuma disebabkan lumut, tumbuh-tumbuhan yang hadir di situ tidak bisa dikatakan bahwa dia berubah warna sehingga tidak boleh dipakai sebagai alat untuk berwudu. Masih boleh. Kalau berubah warnanya disebabkan karena najis, mungkin bangkai, tikus dan sebagainya, maka tidak boleh untuk berwudu. Jadi itu. Jadi artinya yang najis itu adalah sesuatu yang membatalkan sholat, jalur depan, jalur belakang yang keluar dari situ, termasuk kemudian yang tidak muntahkan juga menjadi najis. Selain itu insya Allah tidak najis. Tapi jalur belakang, jalur depan itu ngapunten nggih, maknanya itu bukan cuma manusia loh. Ya jalur belakang, jalur depan dari hewan juga sama, gitu loh. Makanya kan termasuk telek pitik itu jangan dikatakan kotor nih. Ya kotor, tapi ya najis karena keluar dari jalur depan ke jalur belakang kan. Makanya itu ada di tempat saya itu perdebatan semacam itu. Ya enggak najis, itu cuma kotor saja. Ya kalau begitu ya cobalah jalan terus kemudian nginjak telek pitik itu terus masuk langsung ke masjid terus sholat. Teleknya nempel di kakinya, kira-kira bagaimana reaksi orang kira-kira? Batal mendak sholatnya. Tapi secara fikih itu termasuk bagian dari hal yang membatalkan. Itu. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Oh iya. Seorang perempuan afdolnya sholat di rumah. Iya, itu kata baginda Nabi memang begitu. Jadi perempuan itu lebih utama sholatnya di rumah. Tapi perlu difahami, Nabi itu tidak pernah kemudian membenarkan ada bahkan seorang suami yang melarang istrinya untuk pamit untuk pergi ke sholat ke masjid. Tidak boleh juga. Bahkan Sayyidina Umar itu pun kalau udah istrinya pamit ke masjid, ya mesti dia monggo dipersilahkan. Itu pertanda apa?
pertanda bahwasanya ibu-ibu itu kalau mau datang ke masjid itu dia dapat pahala 27 rakaat dibandingkan dia sholat di rumah sendiri. Ya, tidak ada larangan dari itu. Nah, mengapa kok Nabi mengatakan dulu sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid? Karena posisi zaman Nabi itu beda loh dengan zaman kita. Kemudian karakternya orang-orang Arab beda dengan karakter kita. Orang-orang Arab dulu itu kalau ada seorang perempuan kok berjalan sendiri menuju masjid sendirian loh misalnya, dia bisa hilang. Kenapa? Ya diambil laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dibawa kemana-mana, akhirnya kemudian untuk memuaskan nafsunya. Lo beda dengan kita. Coba deh ibu-ibu perhatikan, ada tidak kira-kira jenengan mau ke masjid diculik? Kurang gawean nih kok. Lo tidak ada kan? Makanya kemudian asbabul wurudnya hadis itu kan juga harus diperhatikan. Maka Nabi itu tidak kemudian mengatakan bahwasanya orang tidak boleh, perempuan itu tidak boleh sholat di masjid. Beliau cuma mengatakan lebih utama kalau di rumah. Kalau kondisinya semacam itu. Loh ada yang saklek pemahamannya begitu, ya ada. Namun kan ya kalangan-kalangan para habaib pun ya banyak sekali yang enggak istri-istri mereka itu cuma di rumah saja untuk sholat. Tapi perlu dipahami mereka pun sholat di rumah berjamaah. Dan ibu-ibu sholat di rumah berjamaah, mau apa? Banyak-banyaknya sendiri, tidak dapat 27 juga. Itu loh. Makanya kalau panjenengan ingin dapat yang lebih banyak pahalanya, ya datang ke masjid. Jadi hadis itu tidak ada masalah memang, sahih hadisnya, tapi pemahamannya yang kemudian harus diperhatikan gitu loh. Kalau memang kondisi dalam masyarakat itu wanita sering hilang, ya mungkin lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya aman-aman saja, orang Arab itu ngamunten loh, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh melihat betis ibu-ibu yang sudah sepuh so hilang itu ibu-ibu nanti dibawa sama mereka. Itu kalau di sana, tapi kalau di sini kan biasa saja toh. Ibu-ibu kadang kalau pas berangkat dia ngangkat sarung nanti betisnya oke top loh. Ya tidak ada yang mencuri jenengan toh. Ya alhamdulillah jenengan sampai masjid, tapi nanti ya sampai rumah lagi. Pertanda apa? Tidak ada masalah. Jadi jenengan kalau mau dapat pahala lebih banyak ya sholat di masjid. Tapi boleh untuk sholat di rumah. Itu loh maksudnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, monggo. Dan tahu. Iya. Iya. Begini, kalau posisi kaki itu sebetulnya laki-laki dan perempuan itu ya sama. Tapi bedanya laki-laki itu terbuka telapak kakinya, kalau perempuan ya harus tertutup. Nah, bagaimana jari-jari kaki itu dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan sampai panjenengan kalau waktu sujud itu jarinya begini, kakinya itu. Jadi yang menghadap ke kiblat itu cuma apa ini namanya? Kuku-kukunya. Paham kan maksud saya? Gini loh, supaya lebih jelas. Kalau sujud itu posisinya kaki itu begini. Nah ini. Jadi jangan begini. Kalau begini. Karena ini tidak menghadap kiblat kalau cuma begini, tapi begini. Jadi ini ditekan ibu jari telunjuknya ini yang dari kaki itu kan. Semua dia menghadap ke arah. Nah, kalau mau bangun itu ya dari bangun itu posisi perempuan itu dari sujud begini. Dia begini. Kemudian baru. Kalau dia mendahulukan apa itu? Betul. Kalau dia tidak mendahulukan lututnya bisa diambil. Ya. Sama sebetulnya. Jadi dengan seorang laki-laki dalam posisi sujud itu tidak berbeda. Hanya bedanya itu saja, tertutup telapak kakinya. Tapi kemudian di jari-jari itu yang dimaksud untuk menghadap kiblat itu ini loh, apa namanya? Perut dari jari ya. Jadi begini. Jadi jangan begini, jangan juga begini. Jadi intinya ini. Nah itu loh. Jadi semacam itu.
Berdiri, Mas, berdiri, Pak. Posisi berdiri. Oh gitu. Sebenarnya posisinya gini, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i posisi kaki itu sama seperti ketika panjenengan berdiri. Jadi jenengan berdiri, posisi kaki itu sebetulnya ini loh. Apa ini tangan ini? Ya, tangan ini. Jadi tangan itu selebar itulah kaki kita. Selebar itu. Jadi jangan sampai lebar banget. Melebihi kemudian posisi ini. Iya betul, ada memang renggang. Itu karena keliru dalam memahami hadis itu. Seyogianya kakinya itu hanya yang penting dia tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Jadi dia bisa seimbang. Lah ketika sujud pun sebetulnya kaki itu begitu. Tapi ada mazhab lain yang kemudian ketika sujud itu kakinya dirapatkan sehingga telapak kakinya menjadi rapat. Tapi kalau untuk urut dari jari-jarinya itu semuanya tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi posisinya rapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap diambil jangan rapat begini. Ya kemudian posisinya sama saja ketika kita berdiri. Kalaupun agak rapat misalnya agak sedikit masuk ke dalam, tapi tidak sampai di antara dua telapak kaki itu saling bersentuh. Nah, sekarang kan macam itu yang banyak. Karena apa? Itu yang viral di media sosial gitu kan. Karena kajian fikih yang diambil dari pondok-pondok segala itu kan banyak yang kalah dalam siarnya pada media sosial itu. Tapi kalau saya dalam hal semacam itu tidak ada masalah. Jangan misalnya ngambil posisinya dirapatkan atau kemudian posisinya direnggangkan, sama-sama dibenarkan sebetulnya. Ya dalam mazhab Syafi'i tidak dirapatkan. Ya begitu saja. Sambil berdiri pun posisi kaki seperti itu. Nah, tangan pun kalau posisi tangannya ketika mau berdiri itu ya tetap tetap tangan itu jangan sampai melepas kepada dada. Dada itu tetap harus dirapatkan gitu. Kemudian kalau pas waktu ngangkat tangannya kembali seperti biasa. Dirapatkan. Kalau pas waktu bangkit dari sujud yang pertama itu kan tidak pakai angkat tangan, ya langsung sedekah saja. Jadi angkat tangan itu hanya setelah bangun dari tahiyat awal. Tahiyat awal itu bangun untuk rakaat ketiga itu diangkat tangan. Jadi itu baru posisinya sama seperti awal dirapatkan. Tidak kemudian dibuka seperti itu. Jadi begitu. Oke, sudah cukup. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada, itu dulu saja kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan hal-hal di dalam sholat yang sesuai dengan apa-apa yang disabdakan baginda Nabi dan diajarkan para ulama sampai kepada kita hari ini. Dan semoga dengan ini kita mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.